7 tahun ini, 6 bulan ini, bukan main. Ya. 1 bulan saja, atau 1 bulan. Iya. 1 hari saja kita dalam kamar, saya sudah stres. Kalau kita lagi mau butuh barang-barang yang ada harga yang sama kita jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk teman-teman OTT Podcast on the Taban Your Solution. Oke guys, buat teman-teman di Kota Palu, kita kedatangan narasumber di malam hari ini. Kami mendatangkan narasumber OTT Podcast di malam hari ini agak sedikit ekstrim, tapi bisa memberikan motivasi buat anak-anak muda-mudi di Kota Palu dan di seluruh Indonesia. Nah, apa saja yang akan kita bahas sampai detail-detailnya, langsung saja kita ke narasumbernya. Oke? Bung? Asik. Oke, Bung. Yoi. Kono boleh diperkenalkan sedikit namanya supaya teman-teman OTT Podcast bisa tahu siapa sih narasumber kita di malam hari ini. Oke, nama saya Rizky. Rizky Tevian mungkin. Rizky. Oke, Bung. Nah, gini, kita kan sudah tahu nih, boleh saya ingin mengupas sampai detail-detailnya pikiran. Pikiran cerita itu awal mulanya sampai mendapatkan itu barang itu bagaimana itu? Mendapatkan ini barang. Iya. Mendapatkan ini barang ini kan semua dari teman. Ya, dari teman, dari teman ke teman. Iya, teman ke teman. Oke. Saya cari tahu di mana tempat belinya, Ya. berapa per gram. Oh, itu dia. Jadi saya sambung ini, saya sudah di kampung ini. Oke. Saya sudah lepas pekerjaan. Lepas pekerjaan ceritanya. Lepas, karena lebih besar keuntungan yang saya dapat dibandingkan gajinya saya. Ya. Nah, jadi saya coba itu. Ada teman saya, tiba-tiba telepon. Dia bilang, "Bang, saya mau pesan ini yang 0,30. 0,30. Kemudian saya bilang, ya siap bisa. Saya timbang apa semua, saya mulai antar. Dan di situ itu pada hari Jumat. Memang situ itu sudah teguran lah dari Yang Maha Kuasa. Ya. Dengar itu guys, dengar itu. Saya di situ itu pada hari Jumat itu tahun 2017 tanggal 20 hari Jumat jam lagi 5 menit jam 3 tepat sore. Lagi 5 menit Jam 3 tepat. Lagi 5 menit Jam 3 tepat. Oke. Sore itu ya. Saya antarin barang. Baru saya sebelum antarin barang ini hari Jumat itu memang dosa sudah. Orang tua dapat, saya lighting tua. Kemudian dengan saya sholat dengan keadaan kencang. Kencang. Mas, sampai segitu juga? Wah, masih jahiliyah kemarin. Ya. Sering saya dari situ, habis sholat Jumat sudah. Itu teman saya pesan tadi ini. Saya tidak tahu dia mau jemput saya, coba ketemu gimana. Saya antar tadi bahan sama teman saya. Pas sampai di jembatan, saya telepon, di mana sudah? Sudah di jembatan ini. Dia bilang ini, ada singa di warung ini, ada singa beli rokok. Mana sudah? Saya telepon berapa kali. Rupanya orang ini ada di dekat saya. Ya. Yang singa di warung tadi ini ternyata sudah anggota. Oh. Di situ saya dijebak. Sudah disetting apa-apa. Kemudian saya telepon, saya balik kanan, tiba-tiba 2 orang tinggi besar baru batu sudah di tangan. Bahan di tangan, lihat nih.
sudah ini anggota sudah. Tapi tidak sempat untuk melarikan diri atau bagaimana? Tidak sempat karena di situ saya keadaan lagi pakai sarung, pakai baju sholat. Karena mau sholat, Ya. belum sempat berganti semua. Banyak sempat saya buang di situ. Oh, sudah sempat dibuang tuh bahan. Nah, Oke, sempat dibuang. Polisi sempat lihat. Apa dibuang itu? Saya bilang tidak ada. Apa dibuang itu? Sudah saya ambil tangan saya langsung diborgol. Sudah ngaku saja. Apa tadi kau buang itu? Ya. Ya, contoh kecilnya saja, apa yang bisa terjadi tapi bisa terjadi gitu loh. Yang terjadi itu, kalau kita dengan keadaan sadar, Ya. bantuan tanpa doping itu pasti tidak bakal selesai di kertas. Oh, gitu, Din. Cara kerja. Cara yang kita merasakan dalam benak itu, pemikiran itu ya. Jadi kalau kita sudah gunakan itu, kita bisa sampai pagi, sampai tidak mau tidur, sampai 2 malam, 3 malam tidak tidur. Tapi efek negatifnya, Efeknya itu emosi dia bikin. emosi. Itu efek negatifnya bikin emosi kita. Iya, emosi. Cepat naik emosi, topiknya. Oke. Jadi, banyak sekali. Ya, oke, kita lanjut lagi ke yang tadi, ya kan, yang kalau untuk tadi merasakan di saat kita memakai itu barang, kan kita sudah tahu nih. Ya, buat juga untuk sebentar ya, untuk teman-teman OTT, ya, OTT Podcast. Nah, dari beliau punya perbincangan ini malam, ya, jangan coba-coba karena efek negatifnya juga sangat fatal sekali, ya kan. Jadi buat buat teman-teman OTT Podcast di seluruh Indonesia dan juga terkhususnya di wilayah Kota Palu, jangan sekali-sekali mencoba hal-hal yang berbau negatif atau bisa mengakibatkan kesehatan Anda itu semua bisa down. Iya, teruskan. Oke, Bung, lanjut. Ya, jadi kita beralih ke penangkapan tadi. Langsung ditangkap tadi. Oke. Saya di situ sudah ditangkap. Saya dikurung masih di Polres. Masih di Polres itu, saya dikurung situ selama 3 bulan. Habis selama 3 bulan, kemudian dilimpahkan lagi ke lapas. Ya. Kemudian dilimpahkan ke lapas. Selesai tunggu persidangan 2 minggu, kemudian saya ikut sidang. Saya ikut sidang di situ, tuntutan saya situ 7 tahun 6 bulan. 7 tahun 6 bulan. 7 tahun 6 bulan. Jadi kalau saya tidak bermain, orang bilang ini bermain ini, kita bermain uang. Di situ saya tuntutan 7 tahun 6 bulan. 7 tahun 7 tahun 6 bulan. 6 bulan. Oh, di situ saya. Gila stresnya saya itu. Minta ampun. 7 tahun ini, 6 bulan ini, bukan main. Ya. 1 bulan saja, atau 1 bulan. Iya. 1 hari saja di dalam kamar, saya sudah stres. Apalagi ini Tahu itu tahun 6 bulan. Gila. Dia tuh saya bunuh diri. Hampir bunuh diri. sampai segitu aja. Diri. Karena lingkungannya saya itu keluar terus, tidak ada di betah di rumah. Oh, tidak tenang ceritanya ini. Di luar terus. Pengennya mau bergerak terus. Bergerak terus sampai saya pindah kota. Pindah kota. Habis itu sampai saya stres akan itu. Ya di situ saya tuntutan 7 tahun 6 bulan dan orang tua saya dengar situ 7 tahun 6 bulan sempat pingsan. Sempat berpikir. Hampir pingsan. Di situ saya bilang, ya Allah, dosa besar yang saya buatin. Ya. Orang tua yang saya ingat, dosa besar yang saya lakukan. Sampai orang tua menangis. Gitu. Luar biasa dosanya kita kalau kita kasih menangis orang tua. Jadinya ada. Oh, oke, saya lagi sebentar ya. Karena ada yang sedikit saya mau ini kupas lagi. Perasaanmu, lukanya, ya kan, supaya bisa menjadikan motivasi, ya kan, atau pembelajaran, ya kan, untuk muda-mudi di Kota Palu dan di seluruh Indonesia agar tidak mau mencoba yang Anda pernah geluti ya. Ya, jadi kita bercerita tentang dalam penjara. Lukanya itu kalau kita ditangkap bukan di daerahnya kita sendiri, itu lukanya kita.
Bagaimana? Boleh bisa diulang? Bukan di daerahnya kita sendiri. Bukan di daerahnya kita sendiri. Nah, kan di daerahnya kita itu kan ada lapas, ada hutan. Oke. Jadi kita pasti akan terjerumus ke situ. Ya. Terjerumus di kota lain tidak pasti di situ. Kalau kita asli di situ, ya kita senang. Iya senang. Kita senangnya itu kita mau suka makan apa, tinggal orang tua yang ya kita hubungi lagi dua. Ada backingnya. Dia bawakan ini. Tapi yang bukannya itu kalau bukan kita asli di situ, kemudian kita ditangkap di situ, itu makannya siksanya itu. Kemudian kalau kita tidak punya kekuasaan di dalam, Ya. nyalinya kita tidak bagus, Ya. tidak kuat, kita bakal jadi pembantu, jadi budak benar. Nah, saya penasaran ini, Bung Rizky. Kan suka dukanya ini kan Anda dalam penjara nih, ya kan? Nah, itu kan sepengetahuan saya atau menurut saya nih, ya kan? Kan di dalam penjara itu kan semacam kayak banyak ya gangster-gangster yang misalkan atau punya pemikiran yang bisa ada perkelahian. Apalagi kalau kita kan sebagai napi baru nih ceritanya kan. Itu perasaan Anda waktu masuk awal masuk nih ceritanya. Awal masuk dalam bui itu atau dalam kita sebut saja dalam penjara. Perasaan kita itu pas masuk itu dan melihat napi-napi yang sudah lama di dalam itu, bagaimana perasaan Anda, Bung Rizky? Aduh, macam tidak mau tak sambung ini lutut. Itu kan kita masuk dari P20, masuk dari patung. Itu saya kurang paham itu. Itu maksudnya apa? Artinya apa itu? Kalau P20 itu pos pertama. Oh, pos pertama namanya. Iya. Sorry, saya bertanya karena saya belum paham. Ya. Pintu pertama Ya. karena ada 2 pintu. Ada dua pintu. Di bagian parkir itu ini karupang. Bagaimana? Karupang. Karupang. Itu apa itu? Karupang itu. Jabatannya dia itu sudah tinggi. Oh, itu jabatan ya. Oke. Terus ya karupang itu dia yang lebih tinggi jabatannya dia. Kami yang di P2 itu ya masih bawahan. Oh. Terus bawa. Orang yang menjaga-jaga situ, kemudian orang yang periksa barangnya. Kalau ada yang mau besuk kita, Iya. ya kita dulu diperiksa di situ, digeledah apa semua. Apalagi yang mau dibesuk ini. Ada juga teman-teman di dalam. Iya. Karena di daerahku itu kompleksnya saya itu di bagian belakang itu hampir semua ada beberapa orang yang ditangkap. Jadi orang di situ ada geng lah. Ada geng. Sampai ada geng dalam. Ada geng di situ. Sampai itu didobatkan anak emas. Unik juga ya. Jadi waktu pada saat ya dalam penjara sampai orang tua pun tidak ada yang jenguk ya. Keluarga, adik atau siapa? Ada ya. Iya, kan di kampung betul. Iya. Di banyak Banyak yang iya teman. Tapi kalau kita ini kalau sudah masuk dalam penjara, jangan kita berharap sama teman. Tunggu, wait a minute. Kalau sudah masuk penjara, Jangan kita berharap sama teman yang di luar. jangan kita berharap sama teman di luar. Kalau boleh tahu alasannya kenapa? Jadi di luar itu sebelum saya ditangkap itu, kalau mau cerita baik, Iya. saya ini baik dengan teman. Apa yang gua minta, ngasih jadi pengedar. Oh, pada saat itu. Saya bantu pas saya di dalam itu, rokok sebatang saya tidak ada yang diantar. Itu Sampai segitunya. itu sakit hati saya sama teman itu. Cuman mau di apa? Makanya tidak gampang ya mencari teman yang betul-betul namanya ini ya. Itulah. Nah, oke. Bung Rizky. Iya. Ada pertanyaan ya. Dari awal sampai segmen mau mendekati akhir ini, ya kan? Ini kan begini. Apa namanya? Bagaimana Anda itu sampai bisa bangkit? Gini ya, sampai bisa bangkit dari keterpurukan, ya kan? Di masa lampau, kan gitu. Jadi boleh diceritakan dari sampai Anda itu kan sampai susah mau bangkit, sampai
Anda itu bisa sampai Anda bisa bangkit juga dalam menghadapi lika-liku kehidupan, sampai bisa menghadapi yang namanya frustasi, ya kan? Nah, itu boleh diceritakan sedikit banyaknya untuk memotivasi anak muda-mudi di seluruh Indonesia dan seluruh di wilayah Kota Palu agar teman-teman kita yang anak-anak juga tidak sampai terpengaruh, ya kan? Dengan yang Anda pernah pernah geluti ya. Coba diceritakan dong bagaimana sampai Anda bisa bangkit dan bisa kembali normal jadi mantap lagi. Dia kasih pengalamannya sama saya. Dari puasa itu saya bisa yang tidak pernah saya kerjakan di luar mengaji. Ya. Dalam puasa itu sampai 7 kali 8 kali hatam saya. Tidak Gitu. Iya. Luar biasa. Saya belajar tajwid, ikut taklim, dengar ceramah Simpel saat Anda mulai bangkit ini ya. di situ. Tapi kalau saya tidak ke tempat ketemu dengan itu Ustadz, ya sudah, Mungkin masih berkelanjutan. mungkin bisa mati lah. Saya tidak bisa mati mati. Karena kalau kita ikuti nafsunya kita itu barang bisa mati kita dibikin. Karena uang dari mana yang kita mau dapat? Wow, betul juga. Sudah siksa di dalam, siksa lagi pakai itu. Ya Allah, siksa sekali. Jadi jangan coba-coba menggunakan. Oke, Bung Rizky, sebelum kita mengakhiri podcast kita di hari ini ya, saya ingin Anda memberikan sedikit banyaknya motivasi atau inspirasi untuk anak muda-mudi di Kota Palu atau seluruh Indonesia, ya. Bagi yang sudah pernah pakai atau masih memakai sampai sekarang, ya kan? Coba sedikit banyaknya Anda memberikan saran agar tidak terjerumus hal-hal ke negatif. Oke, Bung Rizky, terima kasih ini malam sudah meluangkan waktu memberikan inspirasi atau motivasi ya untuk anak muda-mudi di Kota Palu dan di seluruh Indonesia. Oke. Dan sedikit juga pesan dari saya untuk sekali lagi ya, untuk anak muda-mudi di Kota Palu, Sulawesi Tengah dan di seluruh Indonesia. Sekali biar kalian mau dibayar 1 miliar pun 2 miliar, jangan pernah mencoba. Karena kenapa? Seperti tadi Bung Rizky bilang tadi guys ya, karena hanya membuang waktu kehidupan kalian dan juga masuk ke dalam jeruji besi. Ingat dan paham itu. Oke? Sampai ketemu di lain waktu dengan narasumber yang berkualitas, yang duduk di OTT on the table and get your solution. Dan bye.